Halo sahabat Inspirasi News, ada ungkapan hari kini bicara PKI. Kalimat ini ampuh untuk melemahkan gerakan anti komunisme di Indonesia. Apalagi faktanya tidak sedikit tokoh Islam yang turut sibuk mengingkari gerakan anak cucu PKI. Belakangan di media sosial ada sejumlah kader NU yang memuji-muji tokoh PKI. Ya, kondisi sekarang persis tahun 1965. Demikian Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya, Ketua Duta.co, Sabtu 6 Juni 2020, menjelang diskusi menghadang komunisme di Indonesia yang berlangsung di Geraha Astranawa Museum NU Surabaya. Menurut Profesor Amin, panggilan akrabnya, anak-anak sekarang sudah tidak peduli dengan kebangkitan PKI. Bagi mereka itu impossible, masuk akal, apalagi di tengah kesibukan teknologi seperti ini. Anak-anak kita hanya sibuk memikirkan masa depan ekonomi, tidak sempat berpikir masa depan negeri ini. Wajar. Pertama, mereka tidak mengalami bagaimana kejamnya PKI tahun 1948 dan 1965. Kedua, mereka tidak paham modus gerakan komunisme di era sekarang yang bakal memporak-porandakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tegasnya. Dulu, lanjut Profesor Amin, umat Islam juga meremehkan kekuatan komunisme sampai membentuk partai PKI. Tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang memuji-muji PKI, bahkan larut dalam sayap gerakannya, baik dari NU, Muhammadiyah maupun ormas Islam yang lain. Hari ini sama, persis seperti dulu tahun 1965. Umat Islam baru sadar ketika melihat sejumlah jenderal dibunuh, kiai dan santri dihabisi, tegasnya. Nah, sekarang modus mereka berbeda. Kalau dulu serangan fisik, hari ini kader PKI bergerak dengan merebut tatanan negara melalui politik. Anak-anak kita mungkin saja tidak berhadapan secara fisik, tetapi mereka akan dihabisi secara politik, dan itu sudah dilakukan melalui undang-undang. Hari ini mereka menyusup dalam rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Kalau HIP ini disahkan menjadi UU, maka berhasil sudah mereka mengamandemen ruh tatanan bernegara kita. Ironisnya wakil kita tidak paham, ujarnya. Mantan aktivis yang pernah menjabat GP Ansor NU 1963 sampai 1968, Pelajar Islam Indonesia 1963 sampai 1965, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI 1965 sampai 1975, dan pengurus Muhammadiyah tahun 1976 ini kemudian membeber persatu persatu gerakan politik anak-anak PKI yang berhasil dan tidak disadari oleh umat beragama di negeri ini, termasuk wakil rakyat yang ada di Senayan. Kalau tidak, kita siapa? Pertama, mereka berhasil membuang pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Mahkamah Konstitusi menilai UU tersebut mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mereka berhasil menciptakan opini bahwa PKI itu korban. Bahkan pernah ditemukan buku pelajaran sekolah yang menerangkan PKI itu korban G30 SPKI 1965. Ini berbahaya dan ini hanya bisa dilakukan oleh kader PKI yang sudah menyusup ke pemerintah, tegasnya. Sekarang lanjutnya muncul RUU HIP. Draft UU tersebut dengan jelas mengamputasi ruh berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-cita pendiri bangsa ini. Tampak jelas RUU HIP ini ingin memisahkan agama dari urusan bernegara. Ironisnya menggunakan kalimat haluan ideologi Pancasila. Isinya dimodifikasi sedemikian rupa agar anak-anak kita jauh dari agama. Apalagi dikabarkan bahwa ketua panja RUU HIP ini adalah Ripka Ciptaning yang telah mengatakan, "Aku bangga jadi anak PKI." Karenanya Jumat 12 Juni 2020, sejumlah aktivis Islam Jawa Timur siap turun menggebuk PKI. Kita harus lawan. Kalau tidak, kita siapa? Kita selamatkan anak cucu kita. Jika tidak, kelak mereka akan dibantai habis oleh PKI. Kalau tidak secara fisik, mereka dibantai secara ekonomi dan politik. Jelas Ketua Center for Indonesian Community Studies atau CICS Arukat Jaswadi yang hadir dalam diskusi terbatas bersama Dr. Andes Khairul Anam atau Cak Anam, Dewan Kurator Museum NU.